Jangan remehkan apa yang ada di tanganmu hari ini. Jadi manusia ini memang diberikan Allah potensi dalam dirinya. Ada yang ilmuwan, ada yang pedagang, ada yang peniaga, ada yang petani. Idza waqa'at ala ahadukumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, ada bibit korma di tangan, falyaghrisha, tanamkan bibit korma, bertani. Kenapa kita mesti menanam? Karena korma pada masa itu adalah makanan pokok, orang tidak boleh mati kelaparan. Ma min muslimin yaghrisu gharsan yazra'u zar'an. Kalau ada orang yang menanam tanaman, fatakuluhu tayrun, lalu tanamannya itu dimakan oleh burung, au bahimatun, dimakan hewan, au insanun, dimakan manusia, illa kanan alaihi shadaqah, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Ada orang yang berbakat menjadi petani, dengan pertaniannya dia bisa berzakat, berinfak, berwakaf, bersedekah, membangun masjid, dia petani terbaik. Ada orang yang punya bakat berniaga, berdagang, dengan perniagaannya, perdagangannya, dia bisa menolong agama Allah, dia menjadi orang yang baik. Ada orang yang punya darah politik, dia merebut kekuasaan, dia menjadi pemimpin adil dan amanah, dia mendapatkan naungan. Ada orang-orang yang punya darah pendidik, mengajar, santun, murabbi, dari mulai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, lalu kemudian memahami Al-Quran. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allama Al-Qur'ana, orang-orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Apa kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali? Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Allah kalau sayang kepada seorang hamba, dia pakai hamba itu. Kalau kita punya beberapa jam tangan, mana yang paling kita sayang, kita pakai. Kalau kita punya beberapa sepatu, baju, mana yang paling kita suka di hari raya, kita pakai. Begitulah kalau Allah sayang kepada seorang hamba, dipakainya hamba itu dalam bidang politik, dipakainya hamba itu dalam bidang bisnis, dipakainya hamba itu dalam bidang keilmuan, dia pakai hamba itu dalam bidang pertanian. Kalau kita sudah merenung sejenak, kemana agaknya arah diri saya? Kalau sudah dipakai Allah pada suatu jalan, syukuri, tekuni, profesional, mungkin itulah jalan menuju surga Allah. Ada yang masuk ke dalam surga itu melalui babus sholat, karena dia memang rajin sholat, banyak sholat sunatnya, duha, isyraq, awabin, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir. Ada orang yang masuk ke dalam surga melalui babus shadaqah, hartanya banyak, berzakat, berinfak, berwakaf, bersedekah, membangun pesantren, tahfiz Quran, pondok-pondok, menghafal Quran. Ada orang yang masuk surga melalui pintu babul jihad, berjihad fisabilillah. Tapi ada orang yang masuk surga melalui babul qaziminal ghaiz, bab menahan amarah. Dia tidak punya uang untuk bersedekah, dia tidak punya ilmu untuk mengajar, dia tidak punya barang untuk diperjualbelikan, dia tidak punya bakat kepemimpinan, tapi dia mampu menahan emosinya, cerdas secara emosional, tidak mudah marah. Babul qazimin al-ghaiz, mereka juga masuk dari pintu menahan amarah. Allah Maha Adil. Orang-orang yang punya banyak uang, mereka bisa pergi ke Makkah, melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul. Setelah itu mereka pergi ke padang Arafah, lalu ke Muzdalifah, melontar jumrah ula wusta aqabah, tawaf ifadah, mereka haji dan umrah. Bagaimana dengan orang yang tidak ada uang? Allah Maha Adil. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah. Duduk di masjid, sholat subuh, berzikir, baca Quran, pengajian, terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat. Tidak ada dalih untuk jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. La tai'asu, jangan pernah putus asa. La taqnatu, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai orang yang tidak mampu bersedekah, tidak mampu sholat, tidak mampu puasa, tidak mampu berzakat, tidak mampu berjihad, Allah masih berikan dia amal yang paling ringan, amal hati, ridha menerima takdir Allah, sabar, merasa cukup dengan pemberian Allah, qanaah namanya,
Tidak hanyut dengan dunia, zuhud namanya. Senantiasa mengingat Allah, zikir namanya. Kakinya tidak bergerak, uangnya tidak keluar. Hanya dengan amal-amal hati pun orang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun bidzikrillah, lidahmu dalam keadaan basah berzikir mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullahal azim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu ringannya, begitu mudahnya. Tapi setan selalu membisikkan, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan bersumpah, la ughwiyannahum, aku akan goda mereka, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus, wala atiyannahum min baini aydihim, aku akan datangi mereka dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Sampai kapan kita melawan godaan ini? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh di kandung badan, selama darah masih mengalir, selama jantung masih berdetak, selama paru-paru masih berhembus, disitulah kita terus berjuang. Dan Allah berjanji, walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsunya untuk mendekatkan diri kepada kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan kami. Laisal kamil alladzi lahu karamat, kata Imam Al-Kharraz, orang yang sempurna, wali-wali Allah itu bukan orang yang keramat, terbang di awan, berjalan di atas air, tidak mempan senjata tajam, bukan. Lalu siapa? Alladzi yabi'u wa yashtari, dia tetap melakukan transaksi jual beli di pasar, wa yakhtalitu bin nas, dia bercampur baur, wa yadhkurullah, tapi dia tetap berzikir mengingat Allah. Dengan berzikir mengingat Allah dia tidak curang timbangan. Dengan berzikir mengingat Allah dia tidak mengganggu anak gadis orang. Dengan berzikir mengingat Allah lisannya tidak menceritakan aib. Banyak orang berzikir di rumah Allah tapi melupakan Allah di luar masjid. Banyak orang berzikir ketika berada di majelis pengajian tapi melalaikan Allah. Siapa orang yang berzikir? Pedagang yang berzikir, dengan zikirnya dia tidak curang timbangan. Politikus yang berzikir, dengan zikir dia menjadi adil dan amanah. Ibu yang berzikir menjadi solihah, mendidik anak-anak. Kepala rumah tangga yang berzikir, dia akan menjadi kepala rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi, jangan pernah remehkan apa yang ada di tanganmu hari ini.